warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mandastiani dengan NIM 23060200038 dari kelas 6B akan mempresentasikan mengenai ekologi tumbuhan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi ekologi tumbuhan. Nah, ekologi tumbuhan itu berasal dari kata ekologi dan tumbuhan. Sebelumnya, ekologi itu juga berasal dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos yang artinya rumah dan logos yang berarti ilmu. Nah, ekologi ilmu yang merupakan ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sedangkan tumbuhan itu adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong dalam kingdom Plantae yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Nah, klorofil di sini itu berfungsi untuk fotosintesis sehingga tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri sehingga disebut makhluk autotrof. Nah, oleh karena itu, ekologi tumbuhan diartikan sebagai ilmu yang fokus pada pembelajaran mengenai hubungan timbal balik antara tumbuhan dengan habitat tumbuhnya. Ciri khas ekologi tumbuhan adalah tumbuhan dapat mengubah energi kimia menjadi energi potensial dan mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Selanjutnya, tingkat integrasi dan pendekatan pada ekologi tumbuhan. Nah, ekologi tumbuhan menerangkan tahap individu, populasi, dan komunitas. Ketiga tingkatan ini membentuk sistem ekologi. Berdasarkan tingkatan tersebut, kajian ekologi tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu sinekologi dan autokologi. Nah, sinekologi itu adalah kajian mengenai kelompok organisme tumbuhan yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi di daerah tertentu. Contohnya pola distribusi binatang liar di Taman Nasional. Nah, selanjutnya ada autokologi, yaitu adalah kajian mengenai sejarah hidup atau spesies tumbuhan, perilaku adaptasinya terhadap lingkungan. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai ekosistem. Sebelumnya, ekosistem dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 19-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mazun wa ja'alna lakum fiha ma'ayisa wa lastum lahu birozikin. Artinya, dan kami telah menggambarkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Nah, di ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan seluruh isinya untuk kebutuhan manusia. Semua yang ada di langit dan bumi, daratan, lautan, sungai-sungai, matahari dan bulan, siang dan malam, tanaman serta binatang merupakan ciptaan Allah yang didedikasikan untuk kebutuhan manusia. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan hidup memang bagian yang absolut dari kehidupan manusia. Jadi kita langsung ke definisi ekosistem. Nah, ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan struktur dasar ekosistem, komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen abiotik adalah komponen yang berisi mengenai benda-benda mati, bukan benda hidup. Nah, di sini ada kelembapan, topografi, pH, sinar matahari, garam mineral, tanah, dan suhu. Nah, apa sih pengaruh dari faktor abiotik ini terhadap tumbuhan itu sendiri? Jadi, yang pertama pengaruh tanah dan topografi terhadap tumbuhan. Kan tumbuhan itu tumbuhnya di tanah, jadi kualitas tanah itu pasti mempengaruhi tumbuh kembang dari tumbuhan. Lalu pengaruh air. Berdasarkan ketersediaan air, tumbuh dari tumbuhan pasti juga berbeda-beda. Lalu pengaruh api pada tanaman. Api itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif pada tumbuhan. Dampak positifnya, abu hasil pembakaran akan meningkatkan pH sehingga tumbuhan akan lebih subur. Tapi dampak negatifnya, jika terlalu besar apinya akan menyebabkan kebakaran. Selanjutnya, pengaruh sinar matahari terhadap tanaman. Tentu saja, tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis, sehingga matahari benar-benar diperlukan oleh tumbuhan. Lalu pengaruh suhu.
Suhu itu secara langsung mengontrol proses kimia dan mengatur laju evaporasi dari tumbuhan. Lalu pengaruh kelembapan pada tanaman, dia berpengaruh terhadap pembukaan dan penutupan stomata. Lalu untuk beberapa tumbuhan, jika tempat tinggalnya itu terlalu lembab, maka akan mudah terserang oleh hama dan penyakit. Selanjutnya ada komponen biotik. Dan di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Makhluk autotrof yaitu makhluk yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan heterotrof adalah makhluk yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Makhluk autotrof itu contohnya tumbuhan, karena tumbuhan bisa berfotosintesis dan dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau yang heterotrof itu contohnya seperti hewan dan manusia. Pengaruh faktor biotik terhadap tumbuhan yaitu antara tumbuhan dan hewan. Interaksi antara tumbuhan dan hewan dapat terbentuk dari dua, yaitu herbivori serta simbiosis dan non simbiosis. Untuk tumbuhan dan mikroorganisme itu mikroorganisme menjadikan tumbuhan sebagai inangnya. Interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme ada yang bersifat mutualisme, ada yang bersifat parasitisme. Lalu hubungan antara tumbuhan dan manusia itu beraktivitas berupa budidaya tanaman sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pangan melalui inovasi pertanian. Lalu selanjutnya ada bentuk hubungan antara tumbuhan. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi merupakan hasil persaingan antar individu. Jadi kompetisi timbul apabila individu tumbuhan mempunyai daur hidup dan keperluan lingkungan yang sama dengan individu yang lainnya. Contohnya ada oak dan pohon hickory. Nah, mereka kedua pohon itu tuh saling bersaing untuk mendapatkan sinar matahari. Lalu selanjutnya ada liana. Liana adalah tumbuhan yang berakar di dalam tanah dan berusaha mempertahankan tegarnya batang dengan menggunakan tumbuhan lain sebagai penopang atau penolongnya. Jadi dia tuh tumbuhannya kayak merambat tapi akarnya tetap ada di dalam tanah. Tujuannya kenapa dia merambat itu untuk mencari sinar matahari juga. Lalu ada epifit, yaitu hidup dengan cara menempel, tapi berbeda dengan tumbuhan parasit. Epifit mempunyai akar untuk menghisap air dan nutrisi yang terlarut dan mampu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti tanaman anggrek. Lalu selanjutnya ada lumut kerak atau lichenes, yaitu terbentuk karena adanya hubungan antara satu atau lebih jenis jamur dengan satu atau lebih jenis ganggang hijau atau ganggang biru yang bersel satu. Biasanya serfit dan itu sering hidup di atas batu atau di batang-batang tanaman. Selanjutnya ada mikoriza, yaitu simbiosis mutualisme antara fungi dan akar tumbuhan tingkat tinggi. Jadi tanaman inangnya itu memperoleh hara nutrisi, sedangkan fungi memperoleh senyawa karbon hasil fotosintesis. Nah, mikoriza ini dibagi menjadi dua, yaitu endomikoriza dan ektomikoriza. Selanjutnya ada saling ketergantungan antara makhluk hidup. Yang pertama itu ada rantai makanan. Nah, rantai makanan itu apa? Rantai makanan merupakan proses perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya melalui proses makan dan dimakan. Seperti yang terlihat di gambar itu ada gambar. Yang pertama itu produsennya di sini rumput, lalu dimakan oleh belalang, katak, ular, elang, lalu elangnya mati, nanti dikomposer oleh jamur, nanti tumbuh lagi jadi rumput. Seperti itu terus. Itu merupakan rantai makanan. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Nah, mungkin hampir terlihat sama ya kayak tadi rantai makanan, tapi di sini dia lebih kompleks. Kalau tadi kan rumput cuma dimakan sama belalang gambarnya. Kalau di sini tuh rumput itu nggak cuma dimakan sama belalang, tapi dimakan sama tikus, sama kelinci. Lalu kelinci itu yang makan di sini nggak cuma elang, tapi ada rubah juga. Terus tikus juga yang makan nggak cuma elang langsung, tapi ada burung hantu, ada yang lainnya. Jadi dia lebih kompleks dari rantai makanan tadi. Lalu selanjutnya ada piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran jumlah populasi dari produsen sampai konsumen yang tertinggi. Nah,
supaya piramida tersusun dengan baik, maka populasi dalam suatu ekosistem itu harus seimbang. Jadi topik satu di sini yaitu produsen itu jumlahnya harus lebih banyak daripada topik kedua yaitu hewan herbivora dan daripada topik yang keempat. Nah, itu semakin ke atas piramidanya itu jumlahnya semakin kecil. Selanjutnya ada aliran energi dan materi. Nah, dalam suatu ekosistem ada peristiwa makan dan dimakan. Maka terjadi juga perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lainnya. Nah, sumber dari energi itu berasal dari matahari di sini. Matahari energinya diserap oleh tumbuhan, lalu tumbuhan berfotosintesis, lalu dimakan oleh konsumen-konsumen selanjutnya, lalu nanti energinya akan kembali lagi. Jadi energi itu tidak akan pernah hilang. Selanjutnya ada dinamika komunitas. Nah, komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi yang saling berinteraksi yang bersifat dinamis dalam suatu ekosistem. Nah, perubahan komunitas dapat terjadi secara siklik dan non-siklik. Nah, perubahan komunitas siklik itu terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan yang sebelumnya. Jadi tidak berubah secara total. Lalu, sedangkan perubahan non-siklik merupakan perubahan komunitas yang terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas yang cenderung berubah secara permanen. Nah, selain itu juga ada mengenai suksesi. Suksesi adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung secara lambat yang menyebabkan perubahan suatu komunitas oleh komunitas yang lain. Nah, berdasarkan kondisi awal daerah terdapat dua jenis suksesi yaitu primer dan suksesi sekunder. Selanjutnya mengenai pemanfaatan dan penerapan ekologi tumbuhan. Jadi ekologi tumbuhan secara khusus mempunyai manfaat yang penting dalam membantu dan mengatur lingkungannya agar keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Jadi misalnya tuh bagaimana kegiatan manusia itu berpengaruh terhadap sumber daya alam, konservasi ekosistem seperti padang rumput dan hutan. Selain itu, ekologi tumbuhan juga berperan untuk menganalisis dampak lingkungan untuk kegiatan mengenai pembangunan, pencemaran, pengawasan terhadap hama dan penyakit, serta pencegahan kontaminasi bahan beracun berbahaya dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Selanjutnya ada beberapa miskonsepsi yang ada di ekologi tumbuhan. Yang pertama ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu pengertiannya sama. Tidak ya. Jadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu memiliki makna yang berbeda. Rantai makanan adalah jalur transfer energi melalui peristiwa makan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan itu gabungan rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Lalu yang kedua ada semakin panjang rantai makanan berarti jumlah konsumen semakin banyak sehingga produsen akan menghasilkan energi yang besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tidak ya. Jadi semakin panjang rantai makanan maka konsumen puncak akan memperoleh energi paling sedikit karena konsumen hanya dapat memanfaatkan 10% energi dari mangsanya. Jadi energi paling besar itu tetap pada produsen. Lalu yang ketiga itu dalam rantai makanan rumput merupakan produsen. Jika rumput mati, menghilang, maka konsumen juga akan secara ikut mati dan komunitas sekunder asal dari daerah tersebut akan hilang total sehingga terjadi suksesi primer. Tidak ya. Jadi apabila suatu vegetasi mengalami kerusakan namun tapi nggak sampai menghilangkan komunitas asalnya, jadi dia tuh termasuknya suksesi sekunder. Lalu yang keempat, benalu dan anggrek merpati yang tumbuh pada pohon mangga merupakan parasit. Bukan ya, anggrek hanya menempel pada kulit pohon sehingga kebutuhan seperti karbon dioksida, air, dan lain-lain itu diambil sendiri dari udara. Dan anggrek itu melakukan fotosintesis untuk memenuhi keperluannya sendiri. Terus sebaliknya, benalu hidup secara parasit. Jadi akar benalu akan menyerap air dari tanaman yang ditumpanginya, sedangkan karbon dioksida diambil dari udara dan benalu melakukan fotosintesisnya. Seperti itu. Oke, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.